Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, ingat tetap taati protokol kesehatan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks berita. Ya, tentang teks berita. Mengapa pada minggu lalu kalian ibu suruh untuk membaca berita-berita baik melalui media digital maupun melalui media cetak, ya anak-anak. Kenapa? Karena kalian harus mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen kompetensi minimal nanti pada sekitar bulan Februari atau tahun 2022, ya seingat saya, akhir pembelajaran, akhir pelajaran untuk semester 2, kalian harus mengikuti AKM. Nah, AKM itu nanti meskipun tidak dipilih semuanya, tidak semua siswa wajib mengikuti, hanya dipilih sekitar 45 dalam jenjang MTS kelas 8, tapi tekniknya diambil secara acak, anak-anak. Jadi, kalian nanti terpilih atau tidaknya, kita tidak tahu, pusat yang memilih. Kita mengirimkan data semua siswa, di sana yang menentukan 45 anak itu diacak. Nah, AKM itu apakah digunakan untuk melanjutkan sekolah? Tidak. AKM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian ya, terhadap pendidikan, kemudian bagaimana sarana penunjangnya, bagaimana kemampuan guru-gurunya. Jadi kemampuan siswa, kemampuan guru-guru, kemampuan sarana penunjang, semua itu nanti akan menjadi bahan evaluasi dari pusat sana. Bapak Ibu guru juga harus mengikuti asesmen kompetensi guru atau AKG. Nah, oleh sebab itu, kalian memang dipaksa untuk berliterasi dengan sering membaca. Kenapa anak-anak? Karena soal-soal AKM itu membutuhkan pemikiran yang begitu mendalam. Jadi bacaannya yang panjang, kemudian kalian disuruh untuk memahami, tidak hanya bertanya tentang siapa dan apa, tapi pertanyaannya selalu dikait-kaitkan dengan menganalisis. Jadi mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, bagaimana jika dihubungkan dengan dunia nyata misalnya. Itu pertanyaan yang sangat membutuhkan pemikiran yang mendalam. Apabila anak tidak suka membaca, dia akan jenuh berhadapan dengan soal AKM itu. Karena bacaannya panjang sekali anak. Kalau sudah jenuh tidak mau membaca, mana mungkin dia bisa mengerjakan soal itu. Nah, inilah yang memang harus benar-benar dipersiapkan sejak dini. Seperti peristiwa tahun-tahun sebelumnya, nilai anak-anak bahasa Indonesia itu saja, ketika mereka tidak mau membaca dengan teliti,
tidak bisa mencapai nilai yang maksimal. Nah, bagaimana caranya? Ya memang harus sering membaca. Karena sering membaca itu akan membantu kita untuk terampil menemukan pikiran-pikiran pokok. Jadi ketika kita sudah sering membaca, itu akan membaca sekilas itu saja, kita sudah menemukan, oh ini yang dibicarakan tentang ini. Tapi kalau kita tidak suka membaca satu paragraf gak paham, diulang lagi, sampai berkali-kali. Itulah sebabnya anak-anak ya, pembelajaran bahasa Indonesia ini berbasis teks, berbasis membaca. Jadi kalian memang sekarang ini dipaksa untuk sering membaca. Dan mohon niatkan dari sekarang, kalau memang yang kemarin-kemarin itu malas membaca, bertaubatlah. Tobat ya. Jadi ya bismillah, nanti saya akan mulai mau membaca. Membaca dari mana? Dari yang kalian suka. Makanya kemarin ada pertanyaan, Bu, boleh saya membaca tentang sepak bola? Bu, boleh saya membaca tentang COVID? Bu, boleh saya membaca tentang berita-berita artis? Boleh. Sesuai dengan apa yang kalian suka. Karena kalau kalian tidak suka, merasa dipaksa, itu nanti ujung-ujungnya bosan, tidak mau melanjutkan. Kalau kalian membaca sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian akan terus. Nah, itu anak-anak. Ya. Dan sekarang itu mudah sekali mengakses berita. Tidak perlu kalian mencari-cari majalah, surat kabar, tidak perlu. Tapi di depan kalian pegang setiap hari HP, itu kalian cari, ingin berita apa. Ya, di sini seperti contoh, di gambar itu ada beberapa aplikasi berita. Ada Babe, ada Detik, ada Kompas. Ya. Kalian bisa memilih kalau memang kalian ingin membaca dari satu aplikasi. Tapi kalau tidak ingin membaca dari aplikasi, ya kalian googling saja, searching di Google atau di Chrome, cari apa, misalnya berita sepak bola, diketik di situ, nanti akan muncul banyak berita tentang sepak bola. Mudah sekali sekarang mengaksesnya anak-anak ya. Jadi era digital ini benar-benar memudahkan semuanya. Kalau dia memang melek IT, makanya ada yang mengatakan kemarin, oh, Bu, saya main game hobi saya. Ya tidak apa-apa. Semua itu dilihat dari positifnya. Kamu ingin melancarkan IT-mu, kemampuan ber-IT. Nanti kalau kamu sudah jenuh dengan permainan, kamu ingin mencari program yang lain, Nah, lama-lama kamu bisa menjadi programmer, ya kan? Jadi yang penting tolong tahu waktu, ya, tahu kewajiban. Waktunya belajar ya belajar, waktunya sholat, nanti bermain. Ini niatnya ingin melancarkan, dari jarimu itu ingin melancarkan. Jadi kalau misalnya kalian tidak pernah bermain dengan era digital semacam itu, ya sulit, cari klik, cari ini apa klik, cari ini lagi klik, sulit. Tangan ini masih belum begitu lancar mencari bagaimana caranya, menu-menunya ini apa saja, itu masih kebingungan. Ya, tidak apa-apa. Memang ibu menyarankan awali semua dengan sesuai apa yang kamu mau, itu yang menjadi semangat utamamu. Ikuti, suatu saat nanti kamu akan bosan, kamu akan melakukan yang lebih meningkat lagi, lebih manfaat lagi. Seperti itu anak-anak ya. Nah, apa teks berita itu? Ya. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai laporan, kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang ada. Jadi kalau berita, ya, seseorang melaporkan suatu peristiwa, seseorang mengabarkan suatu peristiwa, menceritakan suatu peristiwa, berarti seseorang itu
sedang menyampaikan berita. Nah, berita itu bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kalau misalnya kamu bercerita, oh tadi saya ketemu gini, berarti kamu sedang menyampaikan berita tentang peristiwa yang kamu temui. Itu anak-anak ya. Kalau teks berita itu adalah teksnya, teks ya yang berupa tulisan yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada melalui aplikasi-aplikasi, ada yang melalui blog, ada yang berita disampaikan melalui Facebook, kemudian melalui Twitter, kemudian melalui Instagram, ya apapun. Ya, apakah itu melalui majalah, surat kabar, apapun media. Media berita merujuk ke bagian dari media massa yang memiliki fokus pada penyajian berita terbaru kepada publik. Seperti saya katakan tadi ya, media cetak, bisa surat kabar, majalah, ya. Kemudian media penyiaran melalui stasiun radio, stasiun televisi, jaringan televisi, dan media berbasis internet, situs web, blog, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi. Itu adalah medianya. Ciri-cirinya apa teks berita itu? Teks berita itu faktual, anak-anak. Faktual itu nyata, fakta. Benar-benar terjadi. Dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu namanya fakta atau faktual. Aktual itu baru, terkini, sedang menjadi pembicaraan atau perbincangan di kalangan masyarakat umum atau up to date. Jadi kalau misalnya orang itu suka sekali membaca berita, dia suka sekali update berita, berarti selalu mengikuti perkembangan berita, mengupdate berita. Teks berita itu unik dan menarik. Karena apa? Setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, edit penyuntingan, memperbaiki, ada redaksinya, hingga diksi yang khas, mempunyai pilihan kata yang khas, ya, setiap wartawan itu. Bu Haryani menulis, dengan Bu Esti menulis, diksi atau pilihan katanya yang khas dari masing-masing itu berbeda. Ya. Seperti kalian gaya bicara itu saja ya, kalian berbicara, menyampaikan cerita, peristiwa, itu tentu dari masing-masing anak berbeda. Nah, itulah yang dikatakan unik dan menarik karena apa? Dari masing-masing penulis atau penyampai berita mempunyai ciri khas. Ya. Menarik karena apa? Menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. Jadi masyarakat benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang disampaikan. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Apa misalnya berita tentang pembatasan terkait dengan COVID di tempat ini, di jalan ini, di jalan ini. Nah, itu sangat perlu bagi banyak orang. Karena apa? Dia tidak akan melewati jalan itu. Kalau misalnya dia melakukan bepergian di masa-masa seperti ini. Ya. Kemudian ada obat COVID yang sekarang ini disebarkan. Ya. Akhirnya karena membaca berita itu membeli. Meskipun dia tidak terserang, tapi siap-siap. Nah, itulah namanya berpengaruh untuk kepentingan orang banyak. Objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Jadi kalau misalnya pembaca berita, penulis berita, itu masih menambahkan pemikiran-pemikiran subjektifnya, penilaian-penilaiannya, ya, menurut dia tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti tidak objektif. Kalau itu tetap dilakukannya, dia bisa ditutup.
Bisa juga dituntut wartawan A menyebarkan nama baik. Nah, itu kan sering terjadi kasus semacam itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan fakta, karena direkayasa. Iya, Nana. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Ya memang waktunya kapan kejadiannya. Kemudian urutannya bagaimana. Itu harus ada. Ya. Bahasanya baku, sederhana, dan komunikasi. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing atau jangan menggunakan diksi-diksi yang indah atau puitis, ya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana, tetapi bisa dipahami, mudah dipahami. Itu namanya komunikasi. Kemudian menggunakan bahasa baku sesuai POEBI. Jadi tulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penulisannya, bagaimana penulisan kata asing, bagaimana penulisan kutipan, bagaimana penulisan angka, kapan menulis dengan huruf kapital, itu harus benar-benar diperhatikan poinnya. Jenis-jenis berita. Menurut Romli, menggolongkan jenis berita adalah ada berita langsung, yaitu berita yang langsung disampaikan, berita yang up to date, ya, baru, terbaru, terkini. Ya. Baru saja kejadian, misalnya penderita COVID yang isoman meninggal. Baru terjadi. Itu langsung mesti berdatangan wartawan. Karena apa? Karena mereka mengejar berita-berita yang up to date. Nah, berita yang mendalam atau deep news adalah jenis berita yang di dalamnya memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang terbilang berat. Misalnya penggalian data dan juga dampak dari peristiwa yang diangkat berita tersebut. Misalnya apa? Misalnya terjadi berita kekerasan. Jadi si pencari berita itu harus benar-benar menggali data. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara, dengan cara observasi, ya. Misalnya dengan mengirimkan angket, misalnya itu ada beberapa teknik. Jadi tidak langsung datang dapat informasi, dapat materi berita tidak, tapi dia juga harus mencari-cari informasi. Kemudian kekerasan misalnya peristiwanya itu. Kemudian dia berarti harus mencari informasi dari polisi, dari tetangga-tetangga, dari saksi-saksi. Nah, itu dalam sekali teknik pencariannya juga. Ya. Berita pendapat, opinion news, berisi pemaparan suatu peristiwa, juga ditambahkan opini penulis atau sudut pandang dari pihak penulis secara pribadi. Jadi penulis di sini menambahkan pendapat, ya. Tetapi dia juga mencantumkan, ya, berdasarkan apa pendapatnya. Nah, narasumber, mencantumkan narasumbernya, sumbernya, wawancara dengan siapa. Itu adalah berita, pendapat, atau opinion news. Berita interpretatif news, berita langsung yang kemudian diberi tambahan komentar maupun penilaian dari reporter, penilaian narasumber, atau gabungan fakta dan opini. Jadi berita itu diberi tambahan komentar, ya, diinterpretasi atau diartikan. Oh, berarti ini artinya begini. Dia itu menginterpretasi dari fakta itu, ya. Kemudian dia memberikan opini. Mungkin juga ditambah dengan hasil dari wawancara, oh interpretasi saya seperti itu. Penafsiran itu maksudnya. Interpretasi itu penafsirannya bagaimana. Berita investigasi memaparkan hasil investigasi disusun dari sebuah peristiwa yang kemudian ditelusuri secara lebih mendalam. Ini tadi termasuk berita yang mendalam, ya kan?
sehingga terdapatkan data-data yang mendalam dan lengkap untuk memperkuat fakta, memecahkan kasus. Ini terkait dengan kasus berita investigasi ini, ya. Kasus pembunuhan. Ini kan sampai beberapa hari ini nanti berita itu, ya. Pembunuhan hari satu, hari kedua beritanya tentang apalagi saksi kunci, berita berikutnya peralatan yang digunakan. Itu terus biasanya ada suatu peristiwa pembunuhan itu nanti karena diinvestigasi bisa menjadi 1 minggu berturut-turut berita tentang itu saja tetap, ya, itu namanya berita investigasi. Kebanyakan berita yang dikembangkan dengan teknik ini adalah berita mengenai tindak kejahatan, ya tadi saya contohkan, ya, sehingga penulis atau reporter bisa mengikuti perkembangan investigasinya oleh pihak berwajib, ya. Jadi terus sampai beberapa hari terus membahas tentang berita kejahatan tersebut. Unsur-unsur berita. Nah, di dalam teks berita itu ada 5W plus 1H. Ya. What, apa yang terjadi? Peristiwanya apa? Disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapa dalamnya? Siapa yang dibicarakan dalam peristiwa itu berkaitan dengan siapa-siapa. Di situ diuraikan dengan mungkin juga lebih dari 1 orang. Kalau buat tadi 1, permasalahannya cuma 1. Tapi kalau bisa lebih dari 1. When, kapan peristiwa itu terjadi? Ini lebih harus ada karena ini teks faktual. Where, di mana peristiwa itu terjadi, dideskripsikan lengkap, digambarkan secara lengkap peristiwa itu terjadi. When, mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya apa? Latar belakangnya apa kok sampai terjadi peristiwa? Nah, ini yang harus diinvestigasi, harus ditelisik terus menerus. How, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Jadi ini kronologisnya, urutan-urutannya itu harus dijelaskan. Nah, untuk istilah di dalam bahasa Indonesia, 5W plus 1H itu biasa disingkat dengan adik Simba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M-nya mengapa, B-nya bagai. Terserah kalian mau menggunakan singkatan yang mana, yang penting itulah unsur-unsur berita yang harus ada di dalam teks berita. Jadi kalau kalian nanti mendapat tugas membuat teks berita, ingat 5W plus 1H itu. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang teks berita. Semoga yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis pertanyaannya di grup WA. Nanti akan saya jelaskan lagi, ya anak-anak. Tidak usah malu bertanya, ya. Kalau malu bertanya, nanti kalian akan sesat atau tidak paham, ya anak-anak. Semoga kalian benar-benar bisa memahami materi ini dengan baik. Jadi intinya materi yang Ibu sampaikan tadi adalah apa itu berita, apa itu teks berita, kemudian syarat-syaratnya berita bagaimana, jenis-jenis berita itu apa saja, dan unsur-unsur yang harus ada di dalam teks berita itu apa saja. Itu ya Nana. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap taat mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.